Di kaki Gunung Lawu, tersembunyi sebuah desa yang tak pernah muncul di peta manapun. Desa itu hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar putus asa. Mereka yang rela melakukan apa saja demi kekayaan. Tapi semua yang ditawarkan oleh kegelapan selalu punya harga yang harus dibayar. Ini bukan kisah biasa. Ini kisah tentang dua sahabat yang masuk terlalu dalam, ke dalam perjanjian yang tak seharusnya dibuka. Rudy duduk di depan kontrakan dengan pandangan kosong. Suara TV tetangga terdengar samar menyiarkan sinetron malam yang sama setiap hari. Di depannya, 2 bungkus mie instan menunggu untuk dimasak. Bagus sedang mengecek sisa saldo di aplikasi bank. Wajahnya makin kusut. 30.000 Rut. Udah, ini mah akhir zaman. Rudy menarik napas panjang. Kontrakan juga tinggal seminggu. Gak ada kerjaan, gak ada arah. Mereka sudah 2 bulan menganggur sejak kena PHK. Kota yang dulu mereka kejar sebagai harapan, kini berubah menjadi perangkap. Pagi diisi dengan lamaran kerja yang tak dibalas. Siang dengan angan-angan. Malam dengan rasa malu. Rudy membuka sebuah forum gelap yang dia temukan dari komentar YouTube. Forum itu tampak seperti situs lama. Latarnya hitam dengan teks hijau. Isinya, kesaksian anonim dari orang-orang yang mengaku pernah dibantu oleh makam tua di kaki Gunung Lawu. Ia membacanya dengan jantung berdebar. "Gus, lihat ini," katanya. "Di waktu gini bisa langsung dapat rejeki, bukan yang abal-abal. Ini," katanya, "lebih besar dan gak perlu jimat atau apapun." Bagus menyipitkan mata ke layar. "Forum beginian tuh isinya orang stres. Lu mau juga ikut stres?" "Gue cuma bilang, kalau ada jalan lain, kenapa nggak dicoba?" "Karena itu bisa jalan ke neraka, coy," jawab Bagus. Tapi malam itu, Rudy tak bisa tidur. Di kamar kecil berukuran 3x3 meter itu, kipas angin berdengung pelan. Di luar, hujan gerimis membasahi genteng seng yang bocor. Pikiran Rudy berputar bayangan ibunya di kampung, wajah malu saat pulang tanpa hasil, dan rasa gagal sebagai anak lelaki. Rudy berpikir, Age harus coba ya. Keesokan paginya, tanpa banyak bicara, Rudy sudah mempersiapkan motor. "Serius lu mau jalan ke tempat aneh gitu?" tanya Bagus. "Kita udah mentok, Gus. Gue cuma mau coba. Kalau emang gak ada apa-apa, ya kita balik." Dengan ragu, Bagus ikut naik. Mereka membawa 2 botol air mineral, 2 bungkus nasi, dan jaket tipis. Motor mereka berderu pelan meninggalkan jalanan kota, menuju sesuatu yang bahkan tidak ada di Google Maps. Perjalanan memakan waktu 7 jam. Hutan dan hutan pinus mulai menggantikan gedung dan ruko. Asap motor mereka bercampur dengan kabut yang makin tebal. Jalanan menyempit. Batu-batu besar tersebar tak beraturan. Setelah melewati gerbang tua, berukir aksara Jawa yang nyaris tak terbaca, mereka berhenti di sebuah warung kecil. Pemiliknya seorang lelaki tua dengan mata sayu. Tak banyak bicara, hanya menatap dengan sorot yang membuat tengkuk mereka dingin. "Motornya bisa dititip di sini, Pak." Si kakek hanya mengangguk, lalu menunjuk ke arah hutan di belakang. "Lurus, jangan minggir." Hutan itu sunyi. Tak ada suara burung, hanya desiran angin dan suara langkah kaki mereka di atas ranting kering. Kabut menutup jarak pandang, membuat setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam ke tempat asing. Setelah 1 jam berjalan, mereka sampai di sebuah jalan tanah. Di ujungnya desa Watu Jenih, tapi tak ada yang menyambut mereka. Rumah-rumah dari kayu berdiri rapuh. Tak ada listrik, tak ada sinyal. Jam dinding di sebuah warung kecil menunjukkan pukul 3:33. Rudy berhenti. "Gus, itu jamnya kayak tadi gue juga lihat di pom bensin. Sama persis." "Udah, biasa aja. Mungkin cuma kebetulan." Mereka duduk sebentar, mencoba memahami suasana. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncullah sosok nenek tua. Bajunya lusuh, matanya tajam. "Kalian terlambat." Dia sudah menunggu. "Siapa, Mak?" tanya Rudy spontan. "Yang kalian cari, yang kalian pikir bisa kasih jalan keluar." Malam itu,
Mereka menginap di warung tua milik Mak Ijah. Tempatnya sempit, tapi cukup hangat. Di luar, suara gamelan terdengar, seperti dimainkan dari kejauhan. Tapi saat jendela dibuka tidak ada siapapun. "Lu denger gak?" tanya Rudy. "Iya, tapi gak ada apa-apa. Gue gak tahu ini tempat apa, tapi kayaknya bukan dunia yang kita kenal." Suasana makin pekat. Jam di dinding masih menunjukkan 3:33 dan tak bergerak sedikit pun. "Kenapa jam itu berhenti ya?" tanya Bagus. Mak Ijah hanya menjawab pelan, "Karena waktu nggak berlaku di sini." Dan malam pun berlanjut lebih dingin, lebih senyap, dan lebih ganjil dari yang mereka bayangkan. Malam itu, hujan turun lembut, menetes dari atap kayu dan menciptakan irama aneh yang menenangkan sekaligus menyeramkan. Di dalam kamar kecil itu, Rudy terbaring gelisah. Tubuhnya berkeringat, meski suhu malam terasa sangat dingin. Ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di dalam gua, sempit dan gelap. Udara di dalamnya lembab, bau tanah basah bercampur aroma besi yang tajam seperti darah. Cahaya remang-remang dari lilin tua bergetar di dinding batu. Sosok-sosok berselubung kain merah berdiri mengelilinginya dalam diam. Tak ada wajah, tak ada suara, hanya satu sosok tinggi berjubah hitam di tengah mereka. Matanya merah menyala seperti bara. "Ambil semua yang kau mau, tapi ingat, semua itu ada harganya. Jiwa atau darah." Suara itu berat, menggema, dan terasa seperti langsung masuk ke dalam tengkoraknya. Rudy terbangun mendadak. Nafasnya terengah, keringat membasahi bantal. Tangannya terasa perih. Saat dilihat, ada goresan membentuk lingkaran tak beraturan di punggung tangan kanannya. Merah dan berdenyut seperti luka bakar. "Lo perang sama kucing semalam?" tanya Bagus yang baru bangun. "Ini dari mimpi gua, Gus. Tapi sakitnya beneran." Bagus memandang Rudy dengan campuran curiga dan takut. Namun sejak malam itu gangguan makin sering datang. Tiap pukul 3:33, mereka mendengar suara langkah kaki dari luar kamar. Kayu lantai berderit pelan. Kadang terdengar suara anak kecil tertawa. Kadang suara perempuan menangis terseduh. Ada malam di mana pintu depan berderit sendiri, terbuka setengah, lalu menutup kembali pelan, seolah ada sesuatu yang masuk. Di dapur, mereka mencium bau anyir, mirip bau daging busuk bercampur darah. Setiap kali mereka membuka lemari kayu, ada tetesan cairan merah di pojok lantai padahal tidak ada apapun di sana. Rudy semakin berubah. Ia mulai bicara sendiri. Tatapannya kosong saat menatap keluar jendela. Terkadang, ia duduk mematung selama berjam-jam, seolah mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. "Gua nggak bisa tidur, suara itu manggil gua terus," katanya pelan suatu malam. "Manggil kemana?" tanya Bagus. "Ke makam, katanya waktunya udah deket, Gus." Bagus mulai ketakutan. Ia mencoba mengajak Rudy pulang, tapi Rudy menolak. Wajahnya keras, seolah dia tak bisa kembali. "Gua harus selesaikan ini. Kalau enggak, gua bakal terus dikejar." Saat sore menjelang malam, mereka sempat bertemu seorang lelaki muda berpakaian kusam di tepi sungai kecil desa. Wajahnya kurus, sorot matanya kosong. "Mas, kalau bisa, jangan teruskan. Sudah banyak yang gak pulang." Rudy menoleh. "Maksudnya, yang datang ke sini banyak, tapi cuma beberapa yang bisa keluar. Dan yang keluar pun, jiwanya gak pernah utuh lagi." Lelaki itu lalu berbalik dan berjalan menjauh, menghilang di antara pepohonan seperti asap. Rudy diam saja, tapi sejak itu ada suara bisikan lain di telinganya, suara perempuan menangis sambil menyebut namanya. Malam sebelum ke makam, Rudy bermimpi berdiri di pemakaman luas. Tanahnya basah, dan tangan-tangan muncul dari bawah tanah, meraih kakinya. Sosok nenek tua mirip Mak Ijah berdiri di tengah makam dan berkata, "Jiwa yang tak siap akan menjadi bahan bakar." Rudy terbangun dengan tubuh menggigil, napasnya tersengal. Tapi ia tak bercerita pada Bagus. Malam berikutnya, Mak Ijah membawa mereka menemui Mbah Wito penjaga makam tua di Watugeni. Lelaki tua itu tinggal di pondok kecil di ujung bukit, dikelilingi pohon randu dan semak berduri. Tubuh Mbah Wito kurus seperti tulang berbalut kulit. Matanya seperti tidak memiliki bola mata,
hanya putih kelabu. Suaranya serak, tapi tenang. Kalau kalian masih bisa mundur, mundurlah sekarang. Tapi kalau niatmu sudah bulat, maka siapkan imbalannya. Kaya nggak gratis. Rudy mengangguk perlahan. Bagus mencoba menarik tangannya, tapi Rudy menepis. Gua harus lakukan ini. Mereka berjalan ke belakang bukit, melewati jalan setapak sempit, menyusuri batu-batu besar dan pohon dengan akar menjuntai seperti tangan. Udara makin dingin dan bau busuk makin terasa. Di sana, tersembunyi di antara dua batu besar, terdapat makam tua. Di tengahnya ada lubang gelap seperti sumur, tapi tak terlihat dasarnya. Dari dalam lubang itu keluar uap tipis dan bisikan. Ambil rumah, mobil, kuasa, tapi beri aku seseorang yang kau sayang. Rudy gemetar, tapi ia tetap mendekat dan melakukan ritualnya. Setelah melakukan, suara jeritan langsung keluar dari dalam tanah. Mbah Wito mulai berteriak dan memegang wajahnya sendiri. Dia sudah datang. Aku cuma penuntun. Aku bukan siapa-siapanya. Tubuhnya mulai bergetar hebat, lalu perlahan seperti meleleh dalam diam, seperti lilin terbakar dari dalam. Matanya tampak perlahan menghilang ke dalam rongga, dan mulutnya terus bergerak, seolah menggumamkan kata-kata yang tak bisa dimengerti seperti mantra yang tak seharusnya diucapkan, lalu hancur menjadi tanah. Bagus menarik Rudy dan mereka lari menuruni bukit, diteriaki suara-suara tak kasat mata dari balik pohon. Langit yang tadinya malam berubah menjadi merah. Angin berputar, dan suara tangis mengiringi langkah mereka sepanjang jalan. Mereka lari seperti dikejar binatang liar. Tanpa sadar, mereka sudah kembali di desa Maijah. Tapi, desa itu sudah berubah. Rumah-rumah tampak seperti bekas terbakar. Jalanan dipenuhi tanaman liar dan rumput setinggi lutut. Tak ada satupun manusia. Semua yang tadi malam masih hidup, kini hanya sisa arang dan puing. Gas, ini tadi masih utuh, masih ada orang. Gua juga lihat, Ruth. Gila, kita balik ke masa lalu? Atau kita nggak pernah keluar dari makam itu? Rudy mendekati rumah Maijah, tapi yang ada hanya pondasi tua dan sumur kering. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul seorang lelaki tua berjalan tertatih. Bajunya compang camping, matanya kosong. Nak, kalian dari mana? Kami nginap di rumah Maijah, Pak. Jawab Bagus. Maijah sudah meninggal 10 tahun lalu. Kebakaran. Semua warga di desa ini ikut terbakar. Rudy dan Bagus saling menatap. Tubuh mereka gemetar. Dunia yang mereka lihat semalam tidak nyata. Atau mereka yang sudah masuk ke dimensi lain. Dalam kebingungan, mereka kembali menyusuri hutan. Jalan keluar tidak mudah. Mereka tersesat berkali-kali. Kompas di ponsel berputar tak menentu. Sampai akhirnya, setelah hari gelap dan terang berkali-kali, mereka keluar ke jalan utama. Mobil-mobil melintas. Sinyal kembali muncul. Mereka saling menatap. Dunia nyata terasa asing. Mereka langsung mengambil motornya yang dititipkan di warung, lalu cepat-cepat pulang. Setelah mereka kembali, ada hal aneh lain yang terus terjadi. Setiap malam, radio tua di kamar mereka menyala sendiri pukul 3:33. Tidak ada suara, hanya dengungan pelan dan suara detak jam yang keras. Bagus membuang radio itu ke tong sampah. Tapi besok paginya, radio itu kembali ke atas meja. Masih menyala. Rudy mulai menggambar simbol-simbol aneh di kertas. Ketika Bagus bertanya, Rudy menjawab, "Ini," kata mereka, "pengikatnya. Kalau nggak digambar, dia bakal datang malam ini." Di kamar mandi, cermin berkabut memperlihatkan wajah lain di belakang mereka. Pintu kamar terkunci sendiri. Suara ketukan di jendela datang dari lantai 2 padahal kamar mereka di lantai 1. Rudy menjadi pendiam. Ia sering melamun di pojok kamar, matanya menatap kosong ke dinding. Berat badannya turun drastis. Setiap malam, ia berbicara sendiri dalam tidur. Dia belum puas. Dia masih lapar. Bagus juga ikut berubah. Ia sering sakit kepala tiba-tiba,
dan pernah pingsan saat melihat bayangan di cermin. Ia dibawa ke Ustadz untuk diruqyah, dan Ustadz itu hanya berkata, "Ini bukan gangguan biasa, ini perjanjian yang belum lunas." Lalu Ustadz menyarankan untuk dibawa ke tempat gurunya di kota. 3 minggu kemudian, Rudy ditemukan meninggal. Tubuhnya menekuk seperti bayi, matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamar. Di dinding ada tulisan merah, "Kau sudah janji, tapi tak menepati, maka ganti dengan dirimu sendiri." Setelah Bagus dibawa ke kota, dia sudah mulai membaik. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia bermimpi tentang Rudy, berdiri di pinggir makam tua, memanggilnya dengan suara pelan, "Gus." Gantian. Di sela-sela tidur siangnya, dia bermimpi berada di desa itu lagi. Desa Watu Geni. Tapi kini, desa itu penuh orang. Semua memakai kain merah, semua menunduk. Di tengah mereka, berdiri Rudy. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, tapi matanya merah menyala seperti dulu. "Lu udah janji, Gus. Sekarang gantian." Bagus terbangun dengan napas memburu. Di meja kamarnya ada setangkai bunga kenanga basah, dan jam digital di HP-nya menunjukkan waktu 3:33. Setelah Bagus sembuh, Bagus diliputi rasa bersalah. Dia mulai mencari tahu tentang desa Watu Geni. Ia menyusuri forum-forum gelap yang dulu pernah dikunjungi Rudy. Sebagian besar sudah tidak aktif. Tapi ada satu akun anonim yang sempat membalas komentarnya. "Kalau kau sudah masuk Watu Geni, maka kamu bagian dari siklusnya." Bagus pun mencari lebih jauh. Dia menemukan berita lama tahun 1987 tentang hilangnya 5 mahasiswa pencinta alam di lereng Gunung Lawu. Mereka disebut terakhir terlihat di desa yang tak terdaftar, Watu Geni. Dalam laporan itu disebutkan ada 1 orang selamat. Namanya Sutrisman. Bagus pun mencoba mencari Sutrisman. Lewat media sosial dan bantuan netizen, dia menemukan pria tua itu tinggal di Magetan, hidup menyendiri, dan tak pernah menikah. Bagus putuskan untuk pergi mencarinya. Akhirnya dia ketemu dengan Sutrisman di sebuah rumah tua. Lalu Bagus menceritakan semua yang dialaminya. Bersama temannya, Sutrisman langsung menjawab, "Saya dulu juga seperti temanmu, pikir bisa curangin hidup," kata Sutrisman. Sutrisman lalu bercerita bahwa Watu Geni dulunya adalah tempat pembuangan orang-orang buangan zaman kolonial para pembangkang yang dihukum secara gaib. Di tanah itulah dibuat semacam perjanjian terakhir. Siapapun yang datang dengan niat mempercepat rezeki akan diuji. Jika gagal, jiwanya jadi bagian dari tanah itu. Tanahnya haus, bukan orang yang jahat yang diminta, tapi orang yang paling kamu sayang. Makanya, mereka selalu mintanya bukan kamu, tapi orang yang dekat dengan kamu, kata Sutrisman. Setelah dapat informasi dari Sutrisman, Bagus langsung pulang dari pertemuan itu dengan pikiran kacau. Kini dia sudah menjalani kehidupan normal. Meskipun kadang-kadang teror masuk dalam mimpinya, tapi dia sudah menjadi lebih baik. Jalan pintas menuju kekayaan selalu dibayar dengan mahal. Saat kau mengorbankan nurani demi dunia, maka duniamu akan menjadi neraka. Kaya karena kerja keras mungkin lambat, tapi selamat. Sedangkan kaya karena perjanjian hanya akan berujung penyesalan.